Perkenalkan, saya Hariza Anastasia Zain dengan NIM 2241104031105. Ya, di sini kita akan membahas bersama tentang sejarah Islam di Banyumas. Langsung saja, di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karasidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Magelang. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dapat dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kebumen Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga bersamaan waktu dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan peralihan menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Penembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggalin Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan Keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan Raden Sutawijaya pada zaman Demak. Ulama merupakan memiliki otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dari Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasihat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi Islam, model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih melainkan kepada otoritas substansi dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam, kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan atau tidak dilarang.
Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interupsi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Jawa meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan lain-lain. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktek keagamaan atau keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau yang bisa disebut dengan Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai dengan 1522, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Warahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sidoro Sumbing. Sementara dalam babat Pasir Luhur Mas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur, tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawasi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawestu Ratu Purana Jawa Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawestu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yang pertama Raden Harya Banyak Catra, yang kedua Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngampar, dan yang terakhir yaitu Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawestu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau disebut dengan Lutung Kasarung menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atau Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipaten Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati
Banyakwirata, Adipati Bajakrama, dan Adipati Banyakasumba. Meskipun setelah Adipati Banyakasumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan beribu kota di daerah Medanggili. Berdasarkan Babad Pustaka Raja-Raja di Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad ke-7-8, yaitu Wangsa Kalihingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Bahkan pamornya setelah mematikan keberadaan kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa sebelumnya. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salak Negara pada tahun 130 sampai 362 Masehi. Dengan penerusnya, sukses kerajaan Tarumanegara abad ke-4 sampai ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura, Bekasi. Menurut data yang ada, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Kekuasaan Tarumanegara secara geografis memang tidak terlalu luas, yaitu hanya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Namun demikian pengaruhnya secara sosial politis cukup luas, yaitu meliputi daerah Tegal, Galuh Kumara, Banyumas, Galuh Purba, dan Bagelan. Ya, cukup sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.